Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat beraktivitas. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya Fatimah dengan NIM 3219196 akan mencoba menjelaskan mengenai teori produksi Islami. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman mengetahui apa saja konsep produksi Islami? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep teori produksi dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian produksi secara umum. Produksi merupakan urat nadi dari segala kegiatan ekonomi. Produksi tidak akan pernah ada, konsumsi tidak akan pernah ada jika tidak ada produksi. Distribusi juga tidak akan ada jika tidak ada produksi. Jadi, produksi merupakan segala pusat kegiatan untuk memenuhi segala kebutuhan. Secara umum, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang maupun jasa untuk dapat memenuhi segala kebutuhan manusia, baik secara teori maupun secara nyata, untuk memenuhi segala kebutuhannya, untuk melangsungkan kehidupan. Jika tidak ada faktor produksi, maka manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu pengertian produksi secara Islami. Di sini ada dua tokoh yang mendefinisikan teori produksi. Yang pertama menurut Syamsul Basri, di mana produksi adalah suatu kegiatan yang mengkaitkan nilai kebajikan mulai dari pengelolaan sumber-sumber yang diperbolehkan secara syariah, baik proses produksi hingga hasil produksinya. Yang kedua yaitu menurut Luqman Hakim, di mana produksi dalam Islam dapat diartikan sebagai bentuk usaha keras dalam mengembangkan faktor-faktor sumber yang diperoleh secara syariah dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Jadi, dalam Islam, teori produksi didasarkan dengan syariah, dan secara umum produksi didasarkan secara konvensional. Yang ketiga, prinsip-prinsip produksi, di mana pada prinsip kegiatan produksi Islami terkait dengan seluruh kegiatan dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Secara umum, prinsip produksi terbagi menjadi 5. Yang pertama prinsip tauhid, yaitu didasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu harus berlandaskan dengan dalil Al-Quran maupun hadis. Yang kedua yaitu prinsip kemanusiaan, di mana jika kita memproduksi suatu barang maupun jasa, maka hasil produksi harus bermanfaat bagi kemanusiaan secara bersama. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan, di mana dalam melakukan proses produksi harus berlaku adil, baik dari manusianya, lingkungannya, ataupun alamnya. Jika tidak adil, maka kegiatan produksi tidak akan seimbang. Yang keempat yaitu prinsip kebebasan. Nah, pada prinsip kebebasan ini, kita berproduksi dapat melakukan secara bebas, namun harus memperhatikan hal-hal yang dilarang ataupun aturan yang ada di dalam kegiatan produksi tersebut, baik secara syariah maupun secara konvensional. Yang kelima yaitu prinsip tanggung jawab. Nah, dalam kegiatan produksi kita harus mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang kita lakukan. Jika tidak, maka itu akan melanggar kode etik dalam berproduksi. Yang keempat, faktor-faktor produksi. Faktor produksi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu modal. Modal merupakan faktor utama dalam kegiatan produksi, kunci dari segalanya. Yaitu kenapa? Karena jika tidak ada modal, maka kegiatan produksi juga tidak akan berjalan. Karena dari mana usaha yang kita kelola jika tidak ada modal?
Yang kedua yaitu tenaga kerja. Nah, pada kali tenaga kerja, maka itu merupakan faktor kedua. Jika tidak ada faktor tenaga kerja, maka kegiatan produksi juga tidak akan berjalan. Karena siapa yang akan melakukan jika tidak tenaga kerja itu sendiri yang melakukan produksi. Yang ketiga yaitu tanah. Tanah adalah faktor produksi yang ketiga, yaitu mencakup tentang sumber daya alam, baik secara biotik maupun non-biotik. Karena dalam berproduksi kita juga membutuhkan sumber daya alam, karena bahan-bahan yang kita dapatkan kemungkinan besar dari sumber daya alam tersebut. Yang keempat yaitu kewirausahaan, adalah keahlian atau skill yang dimiliki oleh tenaga kerja itu sendiri. Jadi dalam berproduksi kita harus mempunyai skill atau keahlian agar produksi yang kita jalankan dapat berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu aktivitas produksi dalam Al-Quran dan hadis, yaitu terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, dalam surat ini dapat kita simpulkan bahwa kita berproduksi harus berlandaskan Al-Quran dan hadis, yaitu sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Karena Allah lah yang mengatur dan memiliki alam semesta ini. Dan hasil produksi yang kita produksi harus bermanfaat bagi seluruh manusia. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya, pendengar, dan lain sebagainya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.